Coba, kalau kita ngomongin sejarah Jawa Barat, kota apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin Bandung ya, atau Bogor. Tapi gimana kalau saya bilang titik balik paling penting dalam sejarah tanah Sunda itu justru datangnya dari sebuah kota pelabuhan. Yup, hari ini kita bakal kupas tuntas sejarah Cirebon. Bukan cuma sebagai kota, tapi sebagai, yaitu sebuah gerbang yang mengubah segalanya. Ini nih sumber-sumber sejarah menggambarkannya dengan kalimat yang wah kuat banget. Gerbang peradaban baru di tanah Sunda. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Kalimat ini tuh bener-bener nangkep inti ceritanya. Gimana ceritanya sebuah desa nelayan kecil, boom, bisa jadi pusat perubahan raksasa yang ngebentuk Jawa Barat yang kita kenal sekarang. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Jadi, biar kita ngerti kenapa Cirebon ini disebut gerbang, kita harus mundur dikit. Ngintip gimana sih kondisinya sebelum gerbang itu kebuka. Bayangin deh, jauh sebelum jadi kesultanan yang megah, Cirebon itu namanya Muara Jati. Cuma desa nelayan biasa di pinggir pantai. Bagian dari kerajaan Hindu Sunda yang super besar waktu itu, Pajajaran. Ya, tugasnya cuma jadi salah satu pelabuhan kecil buat kerajaan, gitu aja. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya tempat yang kelihatannya sepele ini bisa jadi pemicu revolusi? Jawabannya cuma satu kata, lokasi. Posisinya yang super strategis di pesisir utara itu kayak magnet raksasa. Dan yang datang itu bukan cuma kapal-kapal dagang yang bawa rempah atau sutra, bukan. Para pedagang ini bawa sesuatu yang jauh lebih besar dampaknya. Sebuah gagasan baru, sebuah keyakinan baru, Islam. Nah, interaksi di pelabuhan inilah yang jadi tanah subur buat benih-benih perubahan. Dan dari benih yang ditanam tadi, tumbuhlah sesuatu yang luar biasa. Ini dia ceritanya, gimana desa nelayan itu bertransformasi jadi sebuah kekuatan politik dan agama yang sama sekali baru. Di balik setiap perubahan besar, kan pasti ada tokoh kuncinya. Nah, untuk Cirebon, sosok itu adalah Sunan Gunung Jati. Beliau ini bukan sekedar ulama, beliau itu visioner. Orang yang bisa melihat potensi raksasa di Muara Jati yang waktu itu masih kecil. Dan dialah yang berhasil menyatukan energi baru ini, lalu mendirikan Kesultanan Cirebon. Coba deh lihat perbedaannya, ini bukan sekedar perubahan, ini lompatan. Dari yang tadinya cuma desa bawahan, jadi pusat kekuatan Islam yang berdiri sendiri, merdeka. Jadi ini bukan cuma soal ganti status ya, ini benar-benar geser total peta kekuatan di tanah Sunda. Nah, begitu kesultanan ini berdiri, Cirebon gak cuma merdeka. Dia jadi mesin penggerak perubahan sejarah buat seluruh wilayah. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Dampaknya itu cepet banget dan dahsyat. Bayangin aja, dalam waktu kurang dari 150 tahun, kesultanan ini lahir, langsung jadi kekuatan dominan, dan bahkan jadi saksi berakhirnya era kerajaan Sunda Pajajaran. Dan setelah itu semua, mereka harus hadapi tantangan baru lagi, datangnya kekuatan dari Eropa. Nah, jadi poin paling pentingnya tuh di sini. Cirebon itu bukan cuma soal benteng politik, tapi dia juga pusat penyebaran agama. Lewat jalur dagang, lewat pernikahan politik, lewat dakwah para ulama, ajaran Islam itu menyebar dari Cirebon ke pedalaman, sampai ke Kuningan, ke Priangan, dan ini secara mendasar mengubah wajah dan identitas masyarakat Sunda selamanya. Tapi ya, seperti cerita banyak kerajaan di Nusantara, masa kejayaan Cirebon akhirnya harus berhadapan dengan kekuatan global yang baru, yang sangat kuat. Siapa lagi kalau bukan kolonialisme Eropa. Belanda ini pintar. Mereka pakai strategi klasik, pecah belah dan kuasai, atau divide et impera. Kekuatan politik kesultanan sengaja dilemahkan, dipecah jadi beberapa keraton yang lebih kecil biar gampang diatur. Sementara itu, urusan ekonominya, pelabuhan yang strategis itu diambil alih sama VOC. Nah, yang menarik nih, bahkan setelah berabad-abad, pas zaman perjuangan kemerdekaan, DNA strategis Cirebon ini muncul lagi. Posisinya yang jadi jembatan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, bikin kota ini jadi jalur logistik yang super penting buat para pejuang kemerdekaan kita. Oke, jadi kita udah lihat perjalanannya. Dari desa nelayan, jadi kesultanan, terus masuk masa kolonial, sampai kemerdekaan. Terus, apa sih warisan Cirebon yang tersisa yang bisa kita lihat sampai sekarang?
Hasilnya itu sebuah kuali peleburan budaya yang unik banget. Di Cirebon itu, budaya Sunda sebagai tuan rumah nyampur sama budaya Jawa dari tetangganya. Terus ada sentuhan spiritualitas dari Arab dan juga pengaruh dari Tionghoa. Dan campuran ini semua beneran bisa kita rasain langsung loh. Dari cara ngomongnya, dari motif batik Megamendungnya yang khas itu, sampai pas kita nyicipin empal gentongnya. Wah, kerasa banget. Jadi, kalau ada satu hal yang harus kita bawa pulang dari obrolan ini, ya ini dia. Cirebon itu bukan sekedar catatan kaki di buku sejarah Jawa Barat. Bukan, dia itu bab utamanya. Sebuah gerbang yang ngebuka jalan bukan cuma buat barang dagangan, tapi juga buat sebuah peradaban yang sama sekali baru. Kisah Cirebon ini ngajarin kita sesuatu yang penting. Perubahan besar itu seringkali datang dari tempat yang nggak kita duga, dari titik temu banyak hal. Dan ini jadi bikin kita mikir kan, kalau dulu Cirebon adalah gerbang perubahan di zamannya, kira-kira di zaman kita sekarang, gerbang perubahannya itu ada di mana ya? Apa atau mungkin siapa yang akan membukanya?